Halo sahabat PMC, semoga kita selalu masih diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalani urusan dunia. Dan bagi sahabat PMC yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Dan yang sehat, semoga tetap sehat. Kebetulan hari ini teman minta saya untuk servis pirantinya ini yang biasa dipakai ke dia suka mancing ke laut sampai ke Lampung, kabarnya sampai perbatasan Samudra India. Jadi dia itu minta tolong dengan saya untuk servis pirantinya. Ya, kita lihat dulu. Sekiranya nanti ada yang rusak, kita ganti. Kalau nggak ada yang rusak, ya kita cukup semprot-semprot aja. Sebelumnya kita siapkan dulu ini pirantinya. Ini apa ini? Fugo seri 6000. Terus alatnya ada tang, ada obeng, ada kunci pas 1214, dan jangan lupa minyak karat. Kalau saya biasa pakai lock Tite ML 11 TM, mesti full process maintenance loop. Nah, entahlah ini bahasa Cina atau bahasa Jepang, saya tidak ahli di bidang itu. Baiklah, jadi kita langsung aja para sahabat PMC, kita bongkar pirantinya. Oh ya, ini ikan gerot hasil pancingan di Bagan sebulan yang lalu. Sengaja belum saya olah, belum saya kasih perintah ke istri saya untuk dimasak, karena ini rencananya akan dilelang. Jadi bagi sahabat PMC yang penasaran bagaimana rasanya, ya silakan komen. Ini namanya ikan gerot. Kabarnya ada kemungkinan setelah banyak makan ikan gerot akan menjadi gerot. Kabarnya, itu baru kabar ya kan, kita nggak tahu. Jadi kita mulai aja sahabat PMC. Pertama kita buka spoolnya dulu, kita lihat apakah di spoolnya ini masih ada endapan air, atau biasanya itu seperti gumpalan-gumpalan garam. Itu kalau dia mancing di laut. Cuman kalau dia ditawar itu gumpal-gumpalan lumpur. Itu biasa yang terjadi kalau kita pakai piranti seperti ini, dipakai ketika mancing di kolam, di rawa-rawa. Kalau kita orang Palembang nyebutnya di lebak. Itu biasanya gumpalan rumput. Ya, kita putar. Dia berlawanan arah jarum jam. Nah, kayaknya masih bagus sahabat PMC. Kita lihat kampas spoolnya ya, apakah dia sudah haus. Nah, ini gampang-gampang susah sahabat. Kayaknya ini kampasnya yang aus sahabat.
Nah, dia sudah haus kampasnya ini. Mungkin terlalu sering beradu tenaga dengan ikan besar, mungkin karena kita mancing itu masih berdasarkan kemungkinan. Coba ke sana, mungkin di sana ada ikan, mungkin ini hanya kotor aja sahabat. Sepulnya ini di bagian kampas sepulnya itu cukup kita bersih, nggak perlu direndam atau direbus, cukup disemprot aja. Satu kali semprot cukup, cus. Nah, terus kita pasang kembali. Ini harga barunya ini Fugu 6000 ini sekitar, kalau nggak salah, kalau dia belum turun itu sekitar 550-an. Kebetulan teman ini masih kelas ringan lah untuk mancing di laut. Karena kemarin itu sempat ditawari itu piranti yang harganya sampai berapa itu, 12,5 juta. Dia kaget sahabat, spot jantung. Mau beli piranti mancing harga 12,5 juta, sedangkan susu di rumah habis, beras habis. Itu sahabat. Jadi sekarang ini kalau kita mau belanja piranti itu kita lihat kita. Nah, maksudnya itu kita lihat kita mampunya di mana. Jangan kita lihat orang, apalagi kita membanding-bandingkan dengan orang. Nggak bisa sahabat. Oke, sudah cukup. Dan sekarang untuk spool kayaknya aman ini. Kampas spoolnya masih bagus, cuman kering aja. Ini kita pasang lagi pennya, jangan sampai nggak dipasang. Kalau nggak dipasang ini pennya ini bisa ambiar. Ini pemasangan pennya juga harus hati-hati sahabat. Sekira sudah yakin, diputar, dicek kira-kira sudah pas belum dengan knotnya. Oke, kayaknya spoolnya sudah bagus, aman ini. Kebetulan spoolnya ini ada bearing kan sahabat. Ini di dalam spool ini di dalam spool ini dia ada bearing. Jadi cukup kita semprot aja dengan minyak ini. Oh ya sahabat, kebetulan minyak saya ini dapat kiriman dari teman gitu. Kalau mau beli ya mungkin belum ada pikiran mau beli karena nggak tahu beli di mana. Oke, spoolnya udah. Sekarang kita lihat handle-nya sahabat. Apakah handle-nya ini nah sahabat, ketika saya buka tutup handle, dia masih menyimpan air. Ini ada kemungkinan air laut. Dan sampai sekarang banyak yang bertanya kan, kenapa air laut itu asin? Ya,
sebenarnya logika orang awam itu mudah kenapa air laut asin. Karena di laut itu ada kehidupan, ada ikan, ada terumbu karang, ada ikan dari kecil sampai besar, dari yang 5 cm sampai yang 3 meter. Nah, ikan-ikan tadi itu mereka beraktivitas, bermain, berenang ke sana. Nah, dan akhirnya menyebabkan timbulnya biang keringat. Itulah yang menyebabkan kenapa air laut itu asin, karena biang keringat dari ikan-ikan tadi kayak gitu. Oke, kembali ke sini sahabat. Untuk engkolnya ini, handle-nya ini salah, bukan engkol, handle-nya ini bagus, masih nggak dol. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor dari bearing tali yang di sini sahabat. Biasanya di sini ini bermasalah macet, itu bisa disebabkan karena penggumpalan dari air laut yang menyebabkan dia menjadi garam. Kita cek dulu. Nah, ini enggak berputar sahabat, bisa dilihat. Kita bongkar dulu sahabat. Ya, ini membukanya nih berlawanan arah jarum jam. Oh, ternyata dia pakai bearing sahabat, dan ternyata bearingnya sudah kotor. Oke, cukup kita bersihkan bearingnya. Lalu kita semprot. Oke, setelah ini rumahan bearing tadi kita periksa sahabat, ini terlalu banyak apa itu, kalau kita mandi tidak bersih itu daki ya, bisa dikatakan seperti daki yang saya bilang tadi, penggumpalan air laut yang menyebabkan dia menjadi garam. Oke, kayaknya sudah. Entar dulu, masih ada ini. Oke, kayaknya udah selesai. Kita pasang kembali sahabat. Kalau saya sih sebenarnya ketika piranti ini mau dipakai memancing ke laut atau ke bagan yang merupakan di sana itu airnya itu berpotensi asin, itu biasanya di bearing ini itu saya kasih garam. Ini apa? Saya kasih minyak sayur. Jadi dia itu minyak sayur berfungsinya itu untuk mencegah air tadi menempel, air garam tadi menempel di bearing ini sahabat. Oke, sekarang kita buka yang ini. Kebetulan saya juga nggak paham apa ini yang namanya ini. Nanti kalau sahabat PMC